Terima kasih waktunya. Selamat malam Lautse, para Lautse semua. Juga tidak akan sebut saya tidak akan saya sebut satu persatu, takut ada yang lewat malahan. Kemudian juga untuk salam hormat, salam welas asih kepada Sercie dan Sersium sekalian. Saya DM7 dari Bandung sebenarnya tahun 2019 yang sangat-sangat berkesan bagi saya tentang logofitologi ini ketika saya pertama kali mengikuti seminar hari pertama, kemudian besoknya hari mau berangkat untuk mengikuti logofitologi, saya sadar tetangga saya kok sudah 2-3 hari ini tidak kelihatan, tidak nampak. Kemudian saya tanyakan kepada anaknya, ternyata dia itu sehari sebelumnya baru menjalani cuci darah dan hampir setiap kali habis cuci darah selalu drop katanya. Kemudian padahal waktu itu saya sudah mau berangkat seminar, tapi saya biasa spare waktu cukup lama, jadi saya berani untuk masuk sebentar melihat bapak tersebut, tetangga, dan ternyata keluhannya adalah sakit kepala yang luar biasa, sampai tidak bisa tidur selama 2 malam. Terus saya tawari, mau tidak saya pegang kepalanya, barangkali bisa meringankan. Dia bilang mau katanya. Kemudian saya terapi setengah jam kira-kira, disuruh kepala saja. Kemudian karena waktunya juga sudah harus berangkat untuk mengikuti logofitologi seminar supaya tidak terlambat, saya berangkat dengan janji tolong kalau masih sampai jam 9 belum bisa tidur, saya dikirim chat WA supaya saya sebelum masuk rumah saya akan mampir ke rumahnya dulu. Ternyata pulang dari seminar saya buka, sebelum masuk rumah saya buka HP, tidak ada WA. Saya biarkan saja, dan besok paginya langsung saya lihat ke rumahnya, ternyata sedang duduk sarapan, padahal selama 2 hari tidak sarapan, tidak makan katanya, dan tidak mau makan dan tidak bisa tidur. Dan kata anaknya, kemarin begitu Bude pergi, itu bapak tuh langsung tidur sampai pagi, dan pagi-pagi katanya lapar katanya, langsung bisa duduk ngopi di ruang tamu. Itu tentang awal mula saya. Kemudian rasa kagum saya setiap kali saya mengikuti seminar selalu mata saya terbelalak. Setiap kali ada hal-hal yang baru, hal-hal yang sangat mengagumkan. Dan selama seminar saya selalu langsung mengikuti baksos juga. Dan karena di Bandung ada beberapa center, sehingga hampir tiap hari bisa mengikuti baksos. Kemudian akhir tahun 2019 saya kembali ke kampung halaman yang letaknya di Kabupaten Semarang, di mana saya bergabung, dan saya merasa sangat nyaman juga di Kabupaten di Semarang ini dengan kelompok Semarang. Ketika saya di kampung itu ada pasien pertama adalah seorang pemuda yang sudah tidak bisa apa-apa, tetapi dia dipersilahkan pulang dari rumah sakit. Nah, ketika saya menengok dengan ibu-ibu PKK di sekitar rumah pemuda tersebut, keluarga pemuda tersebut, saya tawarkan kepada ibunya karena dia ngomong pun sangat lemah dan tidak bisa bergerak. Saya tawarkan kepada ibunya, mau nggak kalau setiap hari saya datangi untuk dicoba diterapi dengan yang saya tahu saya sudah mencoba belajar di Bandung, saya bilang. Saya diizinkan, kemudian sejak hari itu saya terapi. Pertama kali saya terapi itu untuk menggerakkan badan. Kalau misalnya dari terlentang untuk miring saja itu tidak bisa, jadi masih harus dibantu. Dan tetangga semua mengatakan berani sekali kamu ya, itu anak
dulu karena saya tidak begitu kenal dengan tetangga-tetangga saya terlalu lama di luar kota, itu dulu badannya kekar sekali, sekarang habis katanya. Kemudian setiap hari saya datangi, saya terapi kira-kira antara 1 sampai 1,5 jam, dari mulai ternyata katanya ada kelenjar getah bening, ada nafasnya sesak, macam-macam sakitnya ternyata. Saya terapi kira-kira 3 bulan, mungkin saya tidak terlalu ingat, setiap hari antara 1 sampai 1,5 jam, dan sekarang dia sudah bekerja di Bandungan. Saya tidak ingat ada di Selain itu, terima kasih. Selain itu juga ada beberapa orang yang sakit cukup parah. Memang ada yang saraf kecepit. Tetangga saya lihat kok tiba-tiba beli kursi roda katanya sarafnya kecepit, sudah iju kemana-mana, sudah dokter kemana-mana, tidak bisa sembuh. Itu juga saya datangi setiap hari, dan sekarang kursi rodanya tidak dipakai lagi, sudah bisa banyak yang sakit agak parah, dan ternyata dengan ketekunan bukan hanya saya saja, tapi juga ketekunan para pasien yang begitu reseptif. Saya kira ternyata alam semesta ini mengabulkan juga usaha kami. Kemudian di tahun 2022, karena banyak orang yang melihat, kadang-kadang kalau di pertemuan-pertemuan itu ada orang yang sakit punggungnya atau habis keserempet motor, apa sakit gitu, saya coba terapi, banyak sekali yang sembuh. Dan tahun 2022 bulan Oktober ya, sesium untuk DM2 itu, saya tidak ingat, di Semarang, itu dari kelurahan saya itu ada 4 orang yang mengikuti di Semarang, dan untuk DM3 itu ada 4 orang lagi. Jadi kami keseluruhan bukan di satu kelurahan sih, tapi satu kecamatan jadinya. Sekarang ada 9 orang relawan termasuk saya, dan atas dukungan Sesium Irwan dan Sesium Sugiat, juga tentu saja atas doa restu dan dukungan dari Sesium Ketua yang luar biasa. Jadi di Bedono sudah diizinkan untuk ada center, dan pasien kami saat ini yang terdaftar yang sering datang ke center itu ada 33 orang, walaupun yang datang karena ada yang datang 2 kali sudah sembuh, ya sudah tidak datang lagi. Tapi mereka menginformasikan perkembangannya selalu. Kemudian masing-masing dari kami mempunyai pasien dari sekitar kami yang memang sudah tidak immobile, sehingga kami datangi setiap hari. Saya sendiri punya 3 pasien stroke yang harus saya datangi setiap hari, tapi saya batasi, terus terang saja, hanya saya batasi dari Senin sampai Jumat, supaya Sabtu Minggu saya masih bisa melakukan juga kegiatan yang lain selain lombokitologi. Saya kira itu, dan terima kasih sekali juga Sesium dari Salatiga, Anggun, dan Heri Suwarno yang tiap Rabu datang untuk mendukung kami di Bedono, dan kadang-kadang malah menawarkan mobilnya untuk mengangkut kami dari Bedono ke Semarang, dan kami cita-citanya akan dipersering untuk datang ke Semarang.